Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 BIN, ke-12 Tobat, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1.515 terkoreksi 1,62%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net sell kalau dihitung hampir 12 miliar ya jualannya, dan terlihat dari broker summary-nya juga distribusi oleh YUZP BBRX CP Beki. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal-nya di hari Jumat ditutup di harga 129, menguat 0,58%. Dan kalau dilihat technical Indi itu dari bandar detektor itu masih distribusi. Ini kelihatan ya, kalau Bapak Ibu tarik juga garis seperti ini di atas. Nah, ini juga trennya sudah patah dan pola dead cat bond ini sinyal pola dead cat bondnya sudah terbentuk dan akhirnya melorot ya. Nah, itu gunanya kalau pakai stop loss ya. Jadi kondisi seperti ini kalau dihitung bisa pakai seperti ini ya, udah lewat ya. Support 1.700 saja tembus. Bapak Ibu bisa tarik seperti ini juga kalau berminat ya. Mungkin nggak ke 1.300 ya. Namanya market apapun bisa terjadi kan. Ke 1.300 tuh mungkin aja karena masih downtrend ya. Jadi untuk Indi sekarang sih di level psikologisnya yang berpotensi memang bisa ada technical rebound, tapi kuat nggaknya kita nggak tahu ya. Lihat ke depannya aja. Kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di 1.515 sampai 1.500 itu ya, kalau sampai tutup di bawah itu misalnya di 1.450 1.440 ya tinggalin dulu gitu aja ya. Untuk Indi kalau saat ini saya lihat belum oke, belum menarik, masih turun, apalagi di hari Jumat itu membentuk lower low dan lower high. Lebih ke konfirmasi, tunggu ada kita lihat 1-2 hari ke depan mampu nggak dia rebound, candlenya seperti apa. Kalau oke baru entry ya, yang penting punya plan seperti itu ya. Untuk Indi kondisi sekarang kalau dilihat dari time frame weekly-nya udah 6 minggu turun ya. Jadi ya semoga inilah. Nah ini pas di 1.500 ini dulu neckline nih. Semoga ini mantulnya ya. Harusnya sih ada pantulan lah ya. Jangan sampai turun lagi untuk Indi. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 1,22% ke harga 2.480. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Adro ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Adro bagus walaupun memang masih asing jualan, lebih banyak jualan daripada belinya, tapi mulai sepertinya mempertahankan 2.400-nya. Ada peluang nih gambarannya mengeswing ke atas 2.650 sampai EMA 200-nya ini di 2.700. Ada salah satu komen di kolom komentar YouTube, kenapa menggunakan MA ya, tidak menggunakan exponential moving average, karena menurut dia yang exponential moving average garis yang ini nih responsif ketimbang moving average biasa ya. Ya itu kembali ke masing-masing, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Setiap indikator itu ya tergantung yang menggunakannya, suka yang mana, cocok yang mana ya. Ada yang cocoknya EMA eksponensial, ada yang MA. Di EMA, di MA aja angkanya aja, misalnya ada yang pakai 5, 10, 20, 30, 50, 60, itu kan beda-beda lagi. Eksponensial juga ya beda-beda juga angkanya, yang mana secocok ya. Jadi nggak ada ilmu pasti di market ini. Yang jebol support juga belum pasti turun, bisa naik ya. Kembali ke masing-masing, gimana strateginya, gimana nyamannya, pakai cara apa yang sering profit. Nah itu yang dicari kan, pakai cara apa yang sering profit, strateginya seperti apa ya. Itu bagaimana bisa menemukan strategi trading plan, sistem trading yang bagus ya, dengan cara terus mengasah skill, baik pakai indikator yang biasa digunakan, apa melihat broker summary, lihat bid offer, lihat chart. Ada yang nggak pakai indikator apa-apa, cuman lihat candle aja bisa cuan dia.
Itu kan kita bingung, kok bisa? Nah, dia sudah sering melihat mungkin. Jadi dia tahu ciri-ciri saham mau naik, mau turun. Walaupun mungkin memang nggak 100% bisa benar ya. Kalau ada yang bilang 100% benar ya, itu mustahil menurut saya. Pasti ada loss-lossnya juga. Walaupun memang lebih sedikit, lebih banyak profitnya ya. Seperti itu tadi, nggak bisa kita mengendalikan market. Biarpun mau indikatornya sinyalnya semua arah atas, sinyal buy, tiba-tiba market turun kan kadang seperti itu tuh. Nggak ada yang tahu, seperti Medco juga kalau dilihat masih bagus, atas masih bagus. Nih, tiba-tiba nih ada candle pembalikan arah, bullish angle pink, ternyata dibuang habis itu ya. Ya seperti itu. Jadi ya kembali ke masing-masing ya. Ada yang menggunakan support resisten aja profit, ada juga ya. Nggak pakai indikator-indikator juga. Ya seperti itu memang. Ya terus saja belajar kalau mau bisa teknikal ya. Seperti itu. Untuk Adro, kalau menurut saya minggu ini ada berpeluang rebound. Paling nggak ya ke 2600 itu sangat mungkin. Tapi disclaimer ya, hati-hati pokoknya ya, namanya market apapun bisa terjadi. Itulah gunanya trading pen, gunanya stop loss kalau yang pakai stop loss. Seperti itu. Adro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1175, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ADMR masih distribusi tapi dia masih di atas EMA 200-nya. Harusnya sih rebound. Kalau mau bagus ya, besok Senin rebound. Kalau dia melorot lagi ya ke 1100 sampai 1080. Pokoknya nggak boleh koreksi dia minggu depan Senin tuh. Langsung hijau, kembali ke atas EMA 200-nya atau kembali ke atas 1200, itu cukup aman menurut saya untuk ADMR. Seperti itu ADMR. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2340, terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PTBA ya disupport, cuman ya belum lah. Kalau dilihat asing masih jualan tapi mulai berkurang. Kalau dilihat bandar detektor itu masih normal distribusi, tapi dia nggak mau bentuk lower low ya. Kemungkinan sih ada peluang teknikal rebound ya. Jadi seperti itu ya untuk PTBA. Kalau Bapak Ibu pertimbangannya ini kan udah beberapa minggu sudah konsolidasi, 1 minggu lebih konsol. Kayaknya sih dijaga 2340-nya. Misalnya jebol 2%, turun dari itu misalnya di 2280, 2290 cut loss ya boleh juga. Tapi ya itu, kalau belum saatnya naik lagi downtrend, Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan kalau beli di support terus. Nah itu harus temukan lah gimana caranya yang biar risknya kecil. Pas Bapak Ibu beli itu bener-bener ya lebih condong arahnya ke atas daripada turun. Nah, itu harus dicari teknik yang seperti itu ya. Seperti itu. Untuk PTBA, kalau menurut saya ya, kalau market bullish minggu ini tetap dapat inflow. Walaupun mungkin nggak cepet naiknya, tapi teknik reboundnya bisa. Ya, mestinya sih dijaga 2300-nya untuk PTBA minggu ini. Kalau ISG aman aja. Ya, kalau ISG jebol juga 6750 jebol kayaknya sih 2340-nya. Seperti itu PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 24.850, menguat 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG ada big akumulasi nih. Kalau Bapak Ibu lihat, AK beli 34 miliar, CC 372 juta. Kalau ditarik selama seminggu ya, oh ada distribusi ya, masih jualan kalau seminggu. Tapi karena kita pakainya hari Jumat aja, ada akumulasi ya, mungkin ada teknik rebound. Apalagi harga Newcastle naik walaupun tipis saja ya, 0,58%. Kalau menurut saya ada potensi untuk rebound ITMG besok ya, tapi disclaimer, harusnya sih kembali dia ke 25.000. Titik aman pertamanya itu 25.000, di atas itu aman. Pokoknya kalau dia tutup di bawah atau membentuk lower low di bawah 2650 aja, dia di bawah 24.650 aja udah tanda-tanda lemah ya. Harus rebound dia untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 23.100, terkoreksi menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. UNTR ya dia jebol 23.500, 24.000-nya ya belum menarik ya, tapi ada potensi teknik rebound nggak? Kalau saya lihat lihat Bapak Ibu perhatikan frekuensi analisarnya juga ya cukup oke, meningkat. Memang support selanjutnya tuh 22.000
Apakah plotted cat bond atau benar-benar naik? Kita lihat aja. 24.000 tembus nggak minggu ini? Kalau tembus sinyal bagus, tutup di atas itu ya. Dengan catatan hari Jumat. Seperti itu. Seperti itu. UNTR harus kembali ke atas 24.000. Kalau nggak sangat mungkin dia itu ke 22.000 dulu. Menguji support ya. Minggu ini harus naik 24.000. Itu menurut analisa saya. Tapi ini disclaimer ya. Belum pasti naik. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja beli sahamnya. Seperti untuk UNTR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 384, tar koreksi 0,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Doit juga bagus. Ya, mantul dari EMA 200-nya, tapi lebih aman kalau dia sudah di atas 400. Karena kalau melihat historinya, ya dia itu memang mantul dari dulunya itu resisten kuat. Semenjak Desember 2022 ini dipertahankan ya, dan kemudian mantul. Jadi kondisi seperti ini kemana arahnya ya, mencoba uji 400 nya dulu untuk Doit ya. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kalau mau gagal bertahan di atas 377 jual boleh. Kalau mau pakai price down silahkan, tapi makin dalam di bawah 360. Nah, bagaimana strategi aja Bapak Ibu, karena support kuatnya itu 350. Gagal bertahan di atas itu lanjut downtrend, apalagi ini kan posisinya Doit itu strong downtrend karena penurunannya cukup dalam dari 570 ke 380, hampir 20% ya lebih nih. Dia turun 36%, yaitu strong downtrend. Cuma apakah melanjutkan, apakah sudah selesai ya kita belum tahu kan. Tadi kuncinya jangan jebol 350. Kalau jebol pola dead cat bond dan melanjutkan penurunan, mungkin lebih dalam lagi. Makin lama dia naiknya ya. Nah, itu yang dihindar oleh para trader, swing trader. Gak mau nunggu walaupun mungkin ya pasti naik. Saham-saham itu asalkan fundamental bagus. Kalaupun gak bagus fundamentalnya, nggak delisting, nanti ada aja ceritanya dia naik. Cuman apakah naiknya berapa tahun lagi? Setahun kah? Kalau ada yang naik dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kan cukup aman menunggunya. Kalau bertahun-tahun baru naik kan susah juga. Nah, seperti itu. Itu yang dihindarkan untuk disiplin stop loss. Kita nggak ada yang tahu cerita nantinya dia naiknya seperti apa. Ya tapi pasti aja. Yang penting nggak delisting, nggak di suspend, pasti ada aja naiknya. Cuman nggak tahu kapan. Nah seperti itu ya. Salah nggak sih pakai average atau nggak pakai stop loss? Nggak salah. Tergantung kembali ke masing-masing kan, uang-uang sendiri. Jadi mau pakai stop loss kah atau nggak ya? Kalau saya sih karena sudah mengalami yang lama baru naik, ya saya lebih memilih ya pakai stop loss dulu. Nggak masalah rugi mungkin 5%, 6%, tapi saya masih ada cash peluang untuk mencari saham yang lain. Karena ya kalau sudah punya sistem trading yang oke itu ya memang ada 1, 2 kali, 3 kali cut loss, tapi ya lebih banyaknya profitnya tetap diganti seperti itu ya. Yang pastinya bertumbuh portofolio, walaupun ya mungkin tipis-tipis. Kalau lagi market nggak bagus, mungkin pertumbuhannya nggak terlalu meningkat. Kalau marketnya bagus nanti lebih bagus lagi pertumbuhannya meningkat ya. Beda cerita yang pakai price down atau nggak pakai stop loss. Mau market bagus, sahamnya bisa aja naik sedikit kan. Tetap aja portofolionya mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Lossnya berkurang, tapi kan perlu waktu tuh. Cuman kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss harus belajar. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan beli stop loss pasti ya habis uangnya. Ya. Kuncinya harus belajar. Nah itu di saham ini yang lebih bagusnya, lebih enaknya kita bisa beli atau belajar membuat sistem trading, membuat trading plan itu dengan dana-dana yang terukur, dana kecil, nggak perlu pakai dana besar. Jangan mikirin profit dan lossnya dulu, jangan mikirin profitnya dulu, pikirin gimana sih biar bisa profit nih konsisten, gimana buat sistem tradingnya. Nah itu bisa digunakan dengan uang-uang kecil ya. Nanti kalau sudah sistem tradingnya oke, dengan misalnya uang 10 juta dinaikin 20-30 juta, gimana tuh sistem trading Bapak Ibu? Apakah psikologisnya juga bermain di situ, keganggu? Kan semakin besar uang yang Bapak Ibu trading kan semakin besar juga pengaruhnya ke psikologis. Yang awalnya sistem tradingnya bagus, sudah disiplin karena melihat nilai lossnya besar karena uang masuknya besar, itu bisa jadi nggak jadi stop loss lagi loh, malah kasih toleransi. Nah
Itu yang sering kejadian ya. Bapak Ibu ada yang seperti itu bisa tulis di kolom komentar ya. Kadang yang membuat nggak mau stop loss tuh melihat nilai uangnya itu, ruginya, sayang. Padahal waktu uang dikit stop loss aja. Bagus, sistem tradingnya sudah mulai bagus. Tapi pas dananya masuknya lebih besar, muncul lagi harapan ya, keganggu psikologis. Biasanya seperti itu. Ya, untuk Doit kalau saya ya, kalau yang belum punya ya bagaimana strategi tadi 377 kalau mau stop loss, kalau mau buy on breakout tunggu tembus 400 boleh, atau tunggu sekalian di bawah, siapa tahu ada koreksi ke 360 350 itu beli, bisa seperti itu. Untuk Doit kalau dilihat broker summary-nya Harum itu sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya ya, terlihat ya dari bandar dari sektor Stockbit itu ada akumulasi dan asing memang terus beli dari semenjak September, besar-besar volume belinya kan, dan frekuensi analisanya juga cukup bagus. Sayangnya dia belum kembali ke atas 1500, titik amannya 1500. Semoga minggu ini ya, minggu ini balik 1500 aman. Itu aja, tunggu aja di atas untuk Harum. Apalagi kalau bisa tembus 1580, 1600, SMA 200-nya lagi. Oke. Apakah mungkin pola dead cat bond? Ya, mungkin juga terjadi. Jadi bisa dimanfaatin nih, nge-swing atas. Mungkin dia pola dead cat bond, ya lumayan. Bisa dapat berapa nih? Kalau beli harga sekarang ya. Tapi kalau mau lebih bagus di 1500-an, beli atas. Tapi disclaimer ya, kalau dia tembus 1500 baru beli, dia nge-swing atas lumayan 5% dan stop loss-nya 3%. Ya udah, gitu aja kalau mau, tapi disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Untuk Harum, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.870, terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BSSR di distribusi. Ini terlihat ya BSSR di distribusi, titik aman BSSR itu EMA 200-nya atau ya minimal 4.000 lah. Kalau 4.000 sih aman. Harus breakout, apalagi ini bisa jadi pola pattern plek kan, harus tembus. Minggu ini kalau mau Senin Selasa ya candlenya seperti ini, dah di atas EMA 200-nya aman. Ya, atau minimal 4.000 lah kalau mau. Untuk BSSR ya siap-siap swing low minggu kemarin dan akan naik ke atas lagi. Targetnya mana bisa sampai all time high-nya 4.400. Oh, bukan all time high ya. Resisten kuat semenjak 2023 Juli, Januari 24.400, bisa ke situ arahnya. Kita lihat aja. Pokoknya titik amannya BSSR tuh di atas 4.000. Seperti itu BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.460, terkoreksi 0,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM di atas 3.400 kalau Bapak Ibu mau, boleh. Masih di atas 200. Pokoknya kalau tiba-tiba candlenya ada buangan seperti ini ya tinggalin aja minggu ini. Ya, walaupun memang distribusi, kalau dia rebound besok Senin menarik. Pokoknya jangan turun di bawah 3.400. Gagal kalau turun di bawah 500-nya. Itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup dari 18.850 menguat 1,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Bian diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, kayaknya Bian mau rebound. Kenapa nih Bapak Ibu perhatikan? Yang akumulasinya nih broker yang jarang dipakai retail, JP, NI, BNI ya, BK, HB, dan terlihat BK akumulasi dan dia berhasil nembus EMA 200-nya. Lebih condong ya, tapi disclaimer, lebih condong dia mencoba naik. Targetnya 20.000. Ya, tapi ya seperti yang analisa saya sebelumnya, hati-hati kalau cancel seperti ini, antara bisa dibuang nanti atau naik ya. Ya itu dua. Semoga minggu ini konfirmasinya ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau ya stop loss-nya berapa nih. Tapi disclaimer ya, lumayan dalam ya. 6,3% dengan reward 8% nih. Kalau jalan ya itu untuk Bian. Sekarang harga-harga nanggung memang. Seperti untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 264 menguat 3,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell Toba. Kalau dibongkar semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba memang ada distribusi dari NI AKCC. Dan kalau dilihat dari net foreign buy sell-nya itu dari Juli 4 bulan yang lalu asing terus jualan ya. Tapi kelihatannya Toba mulai konsol. Konsolnya juga bagus. Ya sekarang supportnya tetap pakai 240 karena itu support konsolidasinya.
Kalau dia bisa tembus 280-nya minggu ini ada peluang nge-swing atas ya. Targetnya kemana sih? Ya minimal bisa lah ke 320. Kalau ditarik tren dari semenjak asing jualan itu Juli. Nah ini dia di persimpangan nih. Kalau dia bisa break 280 menarik. Ya bisa sampai nge-swing atas 400 untuk Toba ya. Apalagi Toba udah turun dalam nih kan. Akan turun dalam dari semenjak 2019. Low 2019 itu sudah ditembusnya di 336. Berarti ini downtrend parah kan dari semenjak 2022. Setahun sudah downtrend. Ya semoga saatnya bangkit ya. Kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu nekat ya risknya itu 240 240 jebol itu tinggalin. Itu untuk Toba. Menarik untuk Toba sudah. Semoga ini mulai ada tanda-tanda perbaikan pergerakan harga untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di 378 terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI memang disupport. Kalau dilihat ya belum ada pergerakan yang cukup bagus. Kita lihat Senin aja. Siapa tahu ada buying power baru entry ya. Pokoknya tutup di bawah 378 jual aja 376 atau 374 ya udah 2% atau 1% aja jual. Kalau gak ribet gitu aja kalau Bapak Ibu nekat. Tapi ya itu kalau seperti itu strateginya trading di saham downtrend itu bisa keseringan stop loss. Nah itu Bapak Ibu harus evaluasi. Coba aja dulu yang simple kan, beli support dengan dana yang siap stop loss. Nanti mungkin 1-2 bulan Bapak Ibu coba, lihat tuh bisa dievaluasi atau per minggu bisa dievaluasi apa sih salahnya, seperti apa sih sambil Bapak Ibu lihat candle. Nanti tahu kok sendiri ciri-ciri saham walaupun memang nggak 100%, tapi keseringannya hampir mirip pergerakannya itu. Nah, supaya tahu seperti itu tuh ya memang harus setiap hari melihat candle, mencoba trading ya. Atau bagi sekuritas yang punya akun virtual seperti Stockbit, nah itu bisa digunakan. Cuman beda kan rasanya pakai uang asli dengan uang virtual. Tapi ya coba aja Bapak Ibu konsisten. Pokoknya disiplin aja. Pakai pun uang virtual. Kalaupun hilang lossnya nggak di cut loss nggak masalah. Nah coba Bapak Ibu disiplin. Buat trading pen. Pakai uang virtual belinya. Habis itu pasang auto stop loss. Pasang auto stop profit. Jadi Bapak Ibu coba aja itu 1-2 bulan ya. Sambil mungkin Bapak Ibu kerja untuk swing kan ya coba. Dicoba lihat hasilnya seperti apa sebulan portofolio Bapak Ibu. Nah kalau itu dievaluasi. Setelah itu coba lagi. Teknik baru mungkin ada ketemu tambah sedikit atau di modifikasi coba lagi. Nanti pasti bisa kok. Nah kalau sudah Bapak Ibu ketemu itu ya udah tenang Bapak Ibu. Kerja pun tenang. Swing pun nggak masalah kan sudah ketemu sistem trading yang cocok dengan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Di Stockbit kalau nggak salah ada virtual account ya. Jadi bisa menggunakan uang virtual untuk beli saham. Nah, itu bisa ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel bernetar dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.